pada pemerintahan Presiden Jokowi. Oke, jadi ini adalah temuan survei kami di tanggal 22 sampai 29 September 2024 lalu, masih baru ini. Ini saya akan langsung ke bagian metodologi. Tadi pengantar kita sudah obrolin ya, dan sudah cukup jelas. Jadi untuk survei ini seperti biasa, karena kita ingin memotret pandangan publik khususnya pemilih, maka populasinya adalah seluruh warga negara Indonesia secara nasional yang punya hak pilih dalam pemilu, yaitu yang umurnya 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Nah, dari populasi ini kita menarik sampel dengan metode multi-stage random sampling. Ada sampel basis 1.200 orang, tapi di luar sampel basis ini kita mengambil kembali sampel oversample istilahnya atau sampel tambahan di 11 provinsi terbesar. Apa saja? Yaitu di Sumatera Utara, di Riau, Sumatera Selatan, di Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Di masing-masing provinsi tersebut kita ambil menjadi 300 responden. Jadi artinya misalnya di Jakarta gitu, Jakarta sudah dapat jatah sampel dari 1.200 orang. Nah, tapi kemudian kita tambahkan sehingga di Jakarta ada 300 responden sebagai sampel, dan juga untuk wilayah lain seperti itu. Dan untuk Sumatera Barat kita juga tambahkan sampel menjadi 200 responden. Sehingga kalau kita memperhitungkan keseluruhan sampel ini, total ada 3.540 responden. Dan dengan ukuran sampel ini maka toleransi kesalahannya plus minus 2,3%, tingkat kepercayaan 95%. Dan ini sampelnya proporsional di seluruh provinsi di Indonesia. Wawancara kita lakukan secara tatap muka, dan setelah wawancara kita lakukan quality control terhadap 20% dari total sampel dan tidak ditemukan kesalahan yang berarti. Nah, berikutnya, next. Ini flowchart penarikan sampelnya, bagaimana kita sampai pada akhirnya ketemu dengan responden yang akan kita tanyakan di survei. Awalnya kita kumpulkan populasi desa atau kelurahan yang kita sebut Primary Sampling Unit atau PSU. Kemudian kita buat strata, dan di setiap strata, dalam hal ini adalah provinsi dan juga desa kota, itu kemudian di desa kelurahan dikelompokkan dengan jumlah yang proporsional. Kemudian dari seluruh desa kelurahan, di setiap strata itu kita random untuk kita pilih desanya, dan di setiap PSU atau desa terpilih kita random RT di desa tersebut untuk dipilih 5 RT. Kemudian di setiap RT kita datangi untuk kita list kakak di situ, kita random 2 kakak. 2 kakak terpilih kita datangi, di kakak pertama kita list anggota keluarga di situ yang laki-laki untuk kita pilih responden laki-laki, dan di kakak kedua kita list anggotanya untuk memilih responden perempuan. Sehingga dengan cara ini kita akhirnya mendapatkan responden akan kita wawancara, dan ini tadi yang kita katakan multi-stage random sampling, karena ada beberapa tahapan di dalam pemilihan sampel. Next. Nah, bagaimana kesesuaian antara sampel dengan populasi ini harus kita cek juga. Next, apakah antara sampel yang kita peroleh dengan teknik seperti tadi itu representatif ya terhadap populasi? Ini kita cek komposisinya di kategori gender, desa kota, usia, pendidikan, agama, dan etnis. Dan kalau kita lihat di sini angkanya tidak ada perbedaan yang signifikan antara sampel dan populasi. Misalnya di gender, desa kota, usia di sini kita lihat misalnya umur 20 tahun ke bawah di sampel kita 8,7%, di populasi 9,2%, tidak berbeda jauh. Demikian pula untuk umur-umur yang lebih tua. Untuk pendidikan di populasi 37%
warga Indonesia itu berpendidikan SD ke bawah, dan di sampel kita ada 36,9% yang berpendidikan SD ke bawah. Jadi perbedaannya sangat kecil. Juga untuk kategori-kategori lain, SLTP, SLTA, dan kuliah juga demikian. Agama juga begitu, dan etnis pun seperti itu. Jadi yang terbesar etnis Jawa 40,3% di sampel kita, dan di populasi ini ada 40,2%. Demikian pula etnis yang lain, Sunda, Batak, Madura, Betawi, Minang, Bugis, Melayu, dan lainnya. Oke, next. Untuk validasi sampel dengan populasi berdasarkan provinsi. Jadi kita mengambil sampel kita dari semua provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua Pegunungan, dan setiap provinsi ini mendapatkan alokasi sampel yang proporsional sesuai jumlah populasinya. Jadi kalau yang terbesar di sini masih Jawa Barat, di populasi ini komposisinya ada 17,6%, di sampel juga demikian. Jawa Tengah 13,9%, Jawa Timur 15,5%, dan seterusnya Anda bisa cek. Oke, itu metodologinya. Jadi karena metodenya memang standar dan rigid, kita kemudian merasa confident untuk kemudian mengolah hasilnya. Untuk kita lihat sama-sama. Pertama adalah kondisi umum nasional. Kondisi umum nasional menurut warga seperti apa? Next. Bentar. Boleh ke atas lagi. Nah, ini. Oke. Pertama kita lihat evaluasi warga terhadap kondisi ekonomi nasional pada umumnya sekarang. Nah, kebanyakan menilai bahwa kondisi ekonomi saat ini sedang. 44,8% menilai demikian. Yang menilai baik atau sangat baik ada 39,6%, sedangkan yang menilai buruk sangat buruk ada mohon maaf, untuk yang menilai baik sangat baik ada 29,6, dan yang menilai buruk sangat buruk ada 24,9. Jadi memang kondisi ekonomi saat ini lebih banyak menilai sedang, yang menilai baik lebih banyak dibandingkan yang menilai buruk, kan tetapi memang kondisinya seperti ini menurut warga. Nah, ini yang kita tadi sampaikan tentang tren ya, karena ada beberapa survei, kita tampilkan juga datanya di sini, mulai dari Oktober 2004 malah ya sudah ada datanya sampai yang hari ini. Untuk yang terdekat yang saat ini dulu, jadi yang kuning itu jawaban sedang, yang biru itu jawaban baik, yang merah itu jawaban buruk, abu-abu itu tidak tahu tidak jawab. Nah, dalam periode mulai dari Juli sampai September ini, kita lihat untuk jawaban baik ini cenderung turun ya. Pada Juli lalu itu ada 32,4% yang menjawab baik atau sangat baik, sekarang 29,6%. Sementara yang menjawab buruk dulu meningkat. Gitu ya Mas. Dari 22,7 di Juli lalu menjadi sekarang 24,9, ada peningkatan sedikit. Dan itu kebetulan muncul ya isu berkaitan dengan PHK di beberapa tempat, kemudian juga ada isu berkaitan dengan kelesuan ekonomi, daya beli masyarakat yang dinilai mulai melemah, 4 bulan, 5 bulan terakhir mengalami deflasi ya. Jadi memang terefleksikan di situ, mereka yang mengatakan kondisi ekonomi nasional memburuk itu meningkat dari 22 ke 24,9%. Jadi memang tren negatifnya meningkat, sementara yang mengatakan positif menurun. Meskipun sebagian besar mengatakan sedang di sini itu artinya tidak ada perubahannya, so-so begitu. Jadi lagi-lagi ini indikator yang perlu dipahami sekaligus jadi perhatian pemerintah, terutama pemerintahan yang akan datang, karena sebentar lagi mereka akan dilantik ya, yaitu Pak Prabowo Gibran sebagai capres dan cawapres terpilih. Nah, kalau misalnya tren negatif ini berlanjut, kemungkinan punya impact terhadap approval rating presiden baru. Nah, sekarang saja mulai ada impact-nya, ya. Apalagi nanti kalau misalnya tidak bisa diatasi segera. Oke, makasih Mas Burhan tambahannya. Sedikit dari grafik ini, kita pernah penilaiannya sangat buruk ya Mas ya, ketika itu ya,
COVID. Ketika COVID Mei 81%. Jadi dari 10 orang Indonesia saat itu 8 menilai kondisi ekonomi buruk. Ya. Tetapi secara gradual memang mengalami penurunan untuk tren negatif seiring dengan berlalunya COVID. Tetapi yang menarik kalau kita lihat di situ Rizka ya, meskipun kita sudah berlalu masa COVID, sepertinya impact COVID terhadap ekonomi masih terasa. Gitu ya. Jadi belum sepenuhnya pulih, dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, memang terjadi di semua negara. Dampak COVID secara ekonomi masih terasa, sementara masalah kesehatannya sudah tertangani. Gitu. Nah ini yang saya kira menarik untuk kita cek ke depan ya, karena bagaimanapun ekonomi ini urat nadinya masyarakat ya, dan kita udah berkali-kali melakukan riset opini publik. Kalau persepsi terhadap ekonomi itu buruk, itu impactnya cukup besar terhadap approval rating. Gitu. Oke, jadi itu perhatian justru ke pemerintahan selanjutnya nih. Kondisi ekonomi penting ya. Oke, setelah kondisi ekonomi, sekarang kondisi politik. Kita tanyakan kepada warga evaluasi mereka terhadap kondisi politik nasional saat ini. Saat ini juga lebih banyak yang menilai sedang, 43,4%. Sedang itu kan antara baik dan buruk ya. Dan yang menilai baik sangat baik saat ini 32,7%, lebih banyak dibandingkan yang menilai buruk sangat buruk. Ada juga yang menilai demikian, 18,5%. Untuk kondisi politik juga ada trennya dari survei-survei sebelumnya. Untuk yang menilai baik ini dalam periode beberapa bulan mulai Juli ini juga terjadi penurunan. Dari mulai 35,8% di Juli, sekarang turun sedikit jadi 32,6%. Dan sebaliknya, yang menilai buruk mengalami peningkatan dari 16% menjadi 18,5% sekarang. Ini juga barangkali ya, apakah kita bisa bilang ini alarm atau gimana Pak Hendro? Ya, kalau kita lihat trennya, ini termasuk cukup rendah. Karena itu ada trennya ya, penurunannya kelihatan sekali. Ya tentu saja ini adalah alarm untuk pemerintahan akan datang, bahwa kondisi politik ini tidak baik-baik saja juga. Bukan hanya ekonomi, politik yang biasanya mendapatkan nilai lebih stabil ini ternyata mengalami penurunan juga. Oke, baik. Jadi ekonomi, politik, kemudian sekarang keamanan. Kita lihat keadaan keamanan di negara kita umumnya sekarang ini mayoritas menilainya baik, sangat baik nih. Jadi lebih dari 50% menilai keamanan ini kondisinya baik atau sangat baik. Ini tren kondisi keamanan dan di persepsi positif selalu lebih banyak yang menilai baik. Kemudian dan dalam beberapa bulan mengalami peningkatan. Yang biru ini naik dari 4,7% ke 58,6%. Lalu kondisi penegakan hukum seperti apa? Publik juga lebih banyak yang menilai baik sangat baik. Di sini ada 41,8% yang menilai baik sangat baik. Yang menilai sedang juga cukup banyak, 33,7%, dan yang menilai buruk sangat buruk juga tidak sedikit, ada 22% sekitar itu. Nah, trennya seperti apa untuk penegakan hukum? Ini persepsi positif dalam beberapa bulan terakhir ini memang tampak sedikit meningkat. Yang biru ini naik lagi dari 39,2% jadi 41,9%. Jadi untuk penegakan hukum ada peningkatan persepsi positif. Lalu untuk pemberantasan korupsi, bagaimana penilaian publik? Di sini yang menilai sedang dan buruk, sangat buruk. Ini kalau buruk dan sangat buruknya kita jumlahkan, maka justru yang lebih banyak menilai buruk, sangat buruk. 37,7% warga menilai pemberantasan korupsi kita saat ini buruk atau sangat buruk. Sedang 31,7%, dan yang menilai baik lebih sedikit, ada 26%. Ini adalah tren evaluasi pemberantasan korupsi menurut publik, dan beberapa bulan terakhir memang penilaian buruk cenderung naik dari 34% menjadi 37,7%, dan sebaliknya yang menilai baik cenderung turun. Nah, lalu pertanyaan pembanding tahun sekarang dibandingin tahun lalu, masih kembali ke soal ekonomi, apakah ekonomi nasional sekarang jauh lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih baik atau jauh lebih baik dibanding tahun lalu?
Ini lebih banyak yang menilainya tidak ada perubahan, 39,5%. Meskipun demikian yang menilai lebih baik, jauh lebih baik, ini masih lebih banyak ya dibandingkan menilai lebih buruk atau jauh lebih buruk. Kemudian kondisi ekonomi rumah tangga juga kita kita buat perbandingan dengan tahun lalu menurut responden, dan untuk kondisi ekonomi rumah tangga lebih banyak yang menilai tidak ada perubahan atau lebih baik. Oke, tadi tentang kondisi secara umum menurut warga. Ya. Berikutnya kepuasan pada presiden gimana, Mas Buran? Ya, makasih Mbak Rizka. Jadi kita masuk pada dependent variable yang ingin kita uji dalam studi ini. Tetapi sebelum ke sana kita tampilkan dulu berapa banyak warga yang masih puas atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Nah, karena survei dilakukan di ujung pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode, kita nanti bandingkan dengan awal beliau menjabat 2014 termasuk awal setelah beliau terpilih kembali sebagai Presiden 2019. Lalu kita bandingkan secara overtime, termasuk survei kita bulan Juli ya, setelah Pilpres 2024. Nah, sekarang coba kita cek dulu berapa sih masyarakat yang puas atau tidak puas. Ini temuan survei terakhir kami. Jadi pertanyaannya standar yang kita lakukan berulang kali ya, sejak pemerintahan Megawati 2003 pertama kali kita survei sampai sekarang ini pertanyaan standar. Nah, hasilnya kalau dilihat di layar itu 15,04% mengatakan sangat puas, 59,92% responden sekitar 3.500 lebih mengatakan cukup puas, sementara yang mengatakan tidak puas itu kurang lebih sekitar kurang puas dan tidak puas sama sekali itu kurang lebih sekitar 24,4%. Ya. Jadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya 75% ini apakah naik atau turun dibanding survei sebelumnya? Nah, ini yang warna merah itu adalah approval Presiden Jokowi selama 10 tahun beliau menjabat, sementara yang warna biru itu approval Presiden SBY selama 2 periode 2004 sampai 2014. Nah, kami tidak menampilkan survei pada masa Ibu Mega karena survei yang kami punya pada masa Ibu Mega menjadi presiden itu hanya 2 titik, jadi tidak cukup panjang ya. Kebetulan waktu itu LSI berdiri akhir 2003, jadi sementara Ibu Mega sudah menjadi presiden sejak 2000 atau 2001 ya. Jadi kurang apple to apple kalau dibandingkan dengan 2 presiden terakhir kita yang punya data longitudinal cukup lengkap ya terkait dengan approval rating. Tetapi coba kita lihat yang sebelah kanan ya, approval rating Presiden Jokowi. Nah, pertama kalau kita cek, pertama kali kita survei setelah Presiden Jokowi dilantik Oktober 2014, Pak Jokowi punya approval rating 62%. Itu yang bulan Januari 2015. Jadi memang terlihat ada semacam honeymoon period ya terhadap Presiden Jokowi meskipun tidak terlalu tinggi. Nah, mungkin ada yang kan berbeda misalnya dengan zaman Pak SBY 2004 bulan November itu langsung 80%. Nah, waktu itu kami punya penjelasan mengapa approval Pak Jokowi pertama kali setelah dilantik tidak setinggi Pak SBY. Pertama, Pak Jokowi ya itu setelah dilantik langsung menaikkan harga BBM bulan November 2014. Jadi langsung sebagai pengantin baru titik 2 itu masa bulan madunya dengan publik cepat selesai gitu. Ini dan jangan lupa kenaikan harga BBM itu punya impact terhadap inflasi kan. Jadi inflasi sekitar 7,3% itu sebenarnya carryover dari kebijakan Pak Jokowi yang tidak populer, yaitu menaikkan harga BBM. Dan itu yang terdampak di bulan Juni 2015. Juni 2015 approval Pak Jokowi langsung anjlok ke angka 41%. Jadi langsung anjlok di situ. Nah, ini lagi-lagi
kami sebagai lembaga survei ketika turun pun kita tampilkan approval Presiden Jokowi. Termasuk juga Presiden SBY ketika turun pun, ini data dari LSI ya, waktu itu indikator belum ada, kami masih bergabung dengan LSI ya, itu yang warna biru itu terlihat bahwa approval rating juga naik turun terhadap Pak SBY ya. Jadi ya seperti iman kadang naik kadang turun gitu ya, seperti itu juga evaluasi publik, tidak selamanya positif ya. Tetapi coba lihat selama 3 tahun terakhir sebelum Pak SBY lengser sebagai presiden periode kedua, itu approvalnya drop dari 85%, itu masa bulan madu setelah beliau terpilih secara meyakinkan, menang dalam satu putaran mengalahkan Ibu Mega dan Pak JK ya, 60,8%, elektabilitas Pak SBY di 2009 langsung approvalnya 85%. Setelah itu kan dihajar dengan isu skandal Senturi, kemudian isu-isu negatif yang berkaitan dengan oknum petinggi Demokrat, sehingga 2-3 tahun sebelum beliau selesai masa jabatannya approvalnya drop ya. Nah, untuk Pak Jokowi agak berbalik polanya, memulai dengan bawah ya, tetapi kemudian berhasil melakukan recovery ya, dan meskipun sempat beberapa kali mengalami penurunan, misalnya di 2021 ya, 2020 itu saya kira berkaitan dengan COVID ya. Kemudian 2022 itu waktu beliau menaikkan harga BBM lagi ya. Tapi overall memang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya apa yang menjadi drivers dari approval rating presiden siapapun di Indonesia? Nah, kita tampilkan data yang warna kuning. Warna kuning ini adalah tingkat inflasi year on year. Sumbernya dari Bank Indonesia. Nah, kemudian kita bikin paralel ya, apakah ada hubungan antara kenaikan inflasi atau penurunan inflasi dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden. Nah, ini penting ya, karena terus terang kita punya pertanyaan soal sosiotropik, kemudian evaluasi egosentrik, evaluasi terhadap kondisi ekonomi nasional atau rumah tangga, tetapi ini kan persepsi terhadap responden mengenai isu-isu ekonomi. Nah, isu ekonomi kan banyak, bukan hanya 1-2 isu, tetapi isu ekonomi itu kompleks, bisa berkaitan dengan growth, bisa berkaitan dengan daya beli, bisa berkaitan dengan inflasi, bisa berkaitan dengan indikator makro, mikro, dan banyak lagi variabel ekonomi. Nah, pertanyaannya, ekonomi baik atau buruk itu menurut responden apa ukurannya? Nah, ternyata kalau ditanyakan kepada masyarakat secara luas, bukan hanya kelompok expert yang mendalami isu ekonomi, ukuran ekonomi baik atau buruk itu ya inflasi gitu. Jadi kalau daya beli, jadi kalau misalnya inflasi naik, itu harga-harga barang naik. Dan kalau ketika harga-harga barang naik, masyarakat kemudian kurang mampu untuk membeli kebutuhan pokok, marahlah mereka sama pemerintah. Tapi kalau inflasi turun, masyarakat seneng karena harga-harga lebih terjangkau. Jadi sesimpel itu ternyata. Dan dari data ini terlihat ketika inflasi naik secara umum, approval presiden siapapun itu akan tertekan. Tapi ketika inflasi turun, itu approval presiden siapapun itu umumnya akan meningkat. Nah, itu. Jadi itu pola umumnya, tentu ada beberapa exception ya. Tapi pola umumnya misalnya kalau Bapak sekalian lihat ya, sebelah kanan itu di masa pemerintahan Pak Jokowi ketika approvalnya tinggi di atas 70%, itu rata-rata inflasinya rendah. Nah, itu yang kita tampilkan dalam summary. Ya, zaman Pak SBY November 2004 sampai Juli 2009 itu rata-rata approval rating Pak SBY periode pertama itu 63,8%. Nah, pada saat itu inflasi 8,9%. Sementara periode kedua inflasi sebenarnya lebih rendah. Tetapi mengapa approval Presiden SBY di periode kedua itu lebih rendah dibanding periode pertama? Artinya inflasi bukan satu-satunya faktor untuk menjelaskan approval Pak SBY. Nah, tadi saya sudah sebut itu Mas Hendro ya,
yaitu soal isu skandal Senturi, isu korupsi yang melibatkan beberapa oknum petinggi Partai Demokrat, itu menjelaskan mengapa rata-rata approval Presiden SBY di periode kedua itu lebih rendah dibanding periode pertama, meskipun rata-rata inflasinya itu lebih kecil di periode kedua ketimbang periode pertama. Nah, ini berbeda dengan zaman Pak Jokowi. Ya, tren inflasi lebih konsisten, menjelaskan mengapa approval Pak Jokowi periode kedua itu rata-rata lebih tinggi. Itu ada summary-nya, 70,9%. Sementara periode pertama Pak Jokowi approval-nya sedikit lebih rendah, 65,5%. Karena periode pertama Pak Jokowi rata-rata inflasinya sedikit lebih tinggi ketimbang rata-rata inflasi periode kedua Pak Jokowi. Nah itu, tetapi mungkin ada lagi yang bertanya, Pak, bukannya beberapa bulan terjadi deflasi, meskipun masih terjadi inflasi ya untuk komponen inti, nah, inflasi itu kan banyak komponennya, untuk komponen inti masih inflasi, masih mengalami inflasi, tetapi beberapa sektor itu mengalami penurunan, deflasi ya, tetapi overall kan kecil itu tingkat inflasi selama beberapa bulan terakhir, itu yang warna kuning ya. Tapi mengapa ketika inflasi kecil, penurunan terhadap approval Presiden Jokowi cukup lumayan? Nah ini nanti kita gali itu. Karena di periode bulan Juli itu 82,82%. Sebenarnya eksaknya itu 81,6%. Kemudian survei terakhir 75%. Jadi Pak Jokowi approvalnya 75% cukup lumayan. Tetapi kalau dibandingkan dengan survei sebelumnya, ada penurunan kurang lebih 7%. Begitu kira-kira. Nah, ini memperjelas sekali lagi apa yang barusan saya tampilkan. Jadi kita buat tren rata-rata di 4 periode pemerintahan, 2 periode pemerintahan Pak SBY, 2 periode pemerintahan Pak Jokowi, dan memang inflasi overall mengalami penurunan secara konsisten dibanding periode pertama Pak SBY. Jadi trennya seperti ini ya. Dan ini yang menjelaskan mengapa dalam 2 presiden terakhir itu approval ratingnya di atas 60% tuh overall tuh. Meskipun di beberapa titik ada penurunan, tetapi kalau ditarik overall mengalami penurunan. Karena rezim inflasi rendah ternyata sudah diberlakukan secara efektif sejak Pak SBY dan Pak Jokowi. Nah, ini terkait dengan breakdown ya kepuasan terhadap Pak Jokowi dalam survei terakhir kami bulan September. Nah, tentu saja ini breakdown berdasar cross tabulasi sederhana. Nanti kita bisa uji apakah hubungan antara kepuasan dengan variabel-variabel demografi ini spurius atau tidak, nanti di regresi kita tampilkan. Tetapi yang jelas berdasarkan gender terlihat tidak ada korelasi antara laki-laki atau perempuan berkaitan dengan apakah mereka puas atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian berdasarkan usia ada sedikit pola yang menarik. Ada kecenderungan tingkat kepuasan di kalangan anak muda lebih rendah dibanding mereka yang lebih dewasa atau tua. Jadi semakin muda approvalnya Pak Jokowi semakin tertekan. Meskipun tetap di atas 70%, tetapi berbeda dengan segmen pemilih yang lebih tua, yang tingkat kepuasannya lebih tinggi. Nah, berdasarkan etnik, langsung ya, tanpa kita berpanjang-panjang, etnik Jawa, gitu. Ya itu langsung lebih terlihat puas ya. Mereka yang mengaku etnik Jawa, dan kebetulan Jawa ini kan 41-42%, ya, jadi mayoritas. Jadi kalau ditanya pada orang Jawa, 8 dari 10 orang Jawa bilang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi ya. Sementara dari sisi ekstrim yang lain ya, itu etnik Minang. Selalu ya. Selalu kalau etnik Minang ya. Belum lama kita ada workshop di Singapura gitu ya. Ada riset kualitatif ya, mengapa Minang kurang suka Presiden Jokowi gitu kan. Ternyata ada penjelasan kultural menurut ahli dari Minang ya, yang mengatakan Pak Jokowi tidak memenuhi kualifikasi pemimpin menurut orang Minang ya. Takeh, tokoh, takeh, takah. Jadi
Itulah kira-kira ya, saya bukan ahli Minang, tapi poinnya terlihat secara meyakinkan memang etnik Minang secara statistik jauh lebih rendah tingkat kepuasannya dibanding etnik lain ya. Nah, itu yang lain kira-kira di bawah Jawa ya, antara Minang dan Jawa terkait dengan tingkat kepuasan. Terus kemudian berdasarkan agama secara umum non muslim ya, yang ada lainnya itu lebih puas ketimbang muslim. Nah, kemudian ormas selain NU itu cenderung kepuasannya lebih rendah ya. Muhammadiyah nih, ini Mas Hendro itu tingkat kepuasannya ini juga cukup konsisten biasanya NU memang lebih puas dibanding NU lebih puas. Dan kebetulan NU memang menjadi basis Pak Jokowi kan ya. Terus kemudian untuk tingkat pendidikan, nah ini juga ada pola yang menarik, semakin tinggi tingkat pendidikan, kepuasan terhadap Presiden Jokowi juga semakin rendah. Meskipun masih di atas 50% mereka yang berpendidikan S1 ke atas yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, tetapi angka 59% ini jauh di bawah mereka yang berpendidikan SLTP atau SD. Jadi mereka pemilih yang punya hak pilih tetapi pendidikan rendah itu secara sistematik lebih puas ketimbang mereka yang berpendidikan tinggi. Nah, sementara untuk tingkat pendapatan tidak ada pola yang meyakinkan ya. Kemudian untuk desa kota, mereka yang tinggal di desa itu cenderung lebih puas ketimbang yang tinggal di kota. Sementara berdasarkan wilayah, nah ini karena kita melakukan oversample ya di beberapa tempat, jadi kita bisa munculkan datanya secara individual, secara independen, tanpa harus digabung dengan provinsi lain ya. Pertama, Sumatera secara keseluruhan itu 66,8% yang puas, 31,8% tidak puas. Kemudian Sumatera Utara itu 59, ini ada penurunan di Sumatera Utara yang sebelumnya tidak serendah ini. Sumatera Barat ya sekitar ini memang dari dulu. Ya, ini provinsi Sumatera Barat ya. Kalau yang sebelumnya kan Minang kan bukan hanya yang tinggal di Sumbar. Kemudian Riau tingkat kepuasan 70%, Sumatera Selatan lebih tinggi 80%, Lampung lebih tinggi lagi. Kebetulan di sana banyak transmigran Jawa. Gitu kan. Ya, Sumatera di luar dari Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumbar, Sumut ya, karena kita punya wilayah yang tidak kita oversample di Sumatera, misalnya Bengkulu, kemudian Aceh ya. Itu tingkat kepuasannya juga sedikit di atas 50%, lebih rendah dibanding beberapa wilayah seperti Lampung, Sumsel, Riau dan seterusnya. Kemudian Banten 58,9% juga ada penurunan di Banten. Jakarta 64,6% ya, sebelumnya di atas 70% ya. Jabar 70,5%, Jateng DIY masih cukup lumayan ya. Kemudian ini Jateng DIY itu gabungan ya. Jateng plus DIY, tetapi kalau Jawa Tengah saja itu 85,8%. Nah, khusus responden yang di DIY saja itu hanya 49,3% yang puas. Jadi meskipun mereka mayoritas Jawa, tetapi kita tahu DIY itu pusat pendidikan ya, dan salah satu yang rajin menggelar demo gitu ya, mengkritik Pak Jokowi ya Jogja kan, ya, Kejayan memanggil kampusnya Pak Jokowi sendiri. Ya, kemudian Jatim masih tinggi ya. Bali Nusra di sini adalah Nusa Tenggara ya, gabungan NTT dengan NTB juga sangat tinggi, hampir 90%. Kalimantan juga cukup tinggi, Sulawesi secara keseluruhan juga tinggi. Nah, khusus Sulawesi Selatan karena kita oversample, kita keluarkan data dari Sulsel 80% puas, sementara Sulawesi minus Sulsel itu yang puas bahkan lebih tinggi lagi 86%. Maluku Papua kita gabung yang puas 70,3%. Jadi itu kira-kira dari saya untuk masalah kepuasan, Mbak Rizka. Baik, berikutnya untuk hasil kerja pemerintahan